Halo, perkenalkan nama saya Dodi Farando, student dari program Job Connector Data Engineering by Purwadika. Di video singkat ini, saya mau jelasin capstone project model satu saya, yaitu project data pipeline untuk NYC Yellow Taxi. Secara sederhana, project ini tujuannya adalah bikin workflow data engineering yang bisa ngambil data mentah taksi, diproses step by step, dibersihin, dicek kualitasnya, lalu hasil akhirnya siap dipakai untuk analisis bisnis. Data yang dipakai di project ini adalah data NYC Yellow Taxi dalam format Parquet. Datanya berisi transaksi perjalanan taksi seperti waktu pick up, waktu drop off, jarak perjalanan, lokasi pick up, dan drop off, metode pembayaran, total fare, tip, dan informasi lainnya. Selain itu, saya juga pakai data taksi zone lookup untuk mapping ID lokasi menjadi nama borough dan zona yang lebih mudah dibaca. Fokus utama proyek ini bukan cuma transformasi data, tapi juga untuk pahamin pipeline-nya gimana menggunakan konsep teknologi Docker. Kenapa pakai Docker? Karena di dunia data engineering, masalah environment ini sering banget terjadi. Contohnya, di laptop saya jalan, tapi di laptop orang lain error karena beda versi Python, beda library, atau dependensinya belum keinstall. Dengan Docker, semua kebutuhan project ini kayak Python, Pandas, Request, sama PyArrow sudah dibungkus dalam satu kontainer. Jadi siapa yang jalanin project ini cukup pakai Docker, nggak perlu setup environment dari nol. Project ini ada Docker file yang ngebangun image Python di dalamnya. Project ini pakai image Python 3.11 .slim, lalu nanti mengcopy requirement.txt ke dalam projectnya, dan nanti dia juga nge-install requirement.txt ini, dan dia akan masukin ke dalam workdir-nya lalu menjalankan satu script ketika image-nya ini dibangun gitu. Lalu habis itu kita juga akan menggunakan cmd bash script run pipeline sh ini, yaitu sebagai lokasi dari script yang akan dijalankannya, yaitu menggunakan bash juga. Selain Docker file, di sini juga ada Docker Compose YAML, fungsinya untuk mempermudah menjalankan kontainer. Di Compose ini saya set environment variable, contohnya kayak data URL, URL untuk yellow taxi yang mau diambil. Jadi kalau nanti mau ganti bulan lain, itu nggak perlu diganti aja kode Python-nya, tapi tinggal diganti aja misalnya jadi 02 atau bulan yang ingin digunakan. Kemudian di sini juga ada volume. Jadi volume ini digunakan untuk menyimpan data ketika hasil image-nya dibuat atau kontainernya dibuat. Ketika dibuat itu kan tersimpannya secara lokal. Nah, supaya apapun yang dijalankan itu tercapture, terdokumentasi, maka disimpan ke dalam app data atau app logs juga. Untuk automation workflow-nya, project ini punya script utama yaitu script run pipeline SH. Script ini jalanin seluruh proses pipeline dari awal sampai akhir. Jadi nggak perlu jalanin script Python satu persatu secara manual. Jadi nanti di scriptnya ini ada run pipeline SH, di mana di dalamnya akan panggil semua hal. Pertama ada directory untuk log dan juga directory filenya ada di mana, dan nanti itu tempat ekspornya untuk lognya. Jadi di sini juga akan pencatatan lognya menggunakan sebuah functions, log message sama ada run stub. Nah, di run stub ini nanti akan menjalankan semua script yang ada di folder scripts satu persatu, mulai dari extract, schema standardizations, datetime, categorical mapping, location mapping, load, sama data quality checks. Habis itu nanti dia akan apa menyimpan hasil lognya itu gitu sesuai dengan yang tadi di export zone URL-nya. Setelah itu masuk ke tahap pertamanya, yaitu tahap pertama ini mengambil data yellow taxi dari URL, juga mengambil data taxi zone lookup. File taksi disimpan sebagai raw parquet, sedangkan taksi zone disimpan sebagai CSV. Jadi nanti di datanya itu ngambil dulu dari script extract, di mana extract ini akan mengambil datanya dari Yellow Taxi URL. Yellow Taxi URL ini tadi kita pakainya adalah sebuah script baru yaitu common. Di dalam common nanti akan mengambil link yang menjadi sumber datanya tadi, ya defaultnya. Nah, eh,
Di command.url ini ada logic pakai os.get ya env. Jadi kita kan tadi udah setting di Docker Compose-nya ada data URL itu pertama akan ngambil dulu dari situ. Tapi kalau misalnya nggak ada, pakai default yellow taxi URL gitu. Kita setting manual. Sama halnya dengan taxi zone URL juga. Nah, nanti semuanya pun akan dibuat masing-masing. Jadi akan ada beberapa file luaran. Pertama nanti akan ada valid output file sama quarantine dan juga quality report file. Semuanya ini adalah standarisasi aja untuk ngebikin scriptnya itu jadi lebih mudah terbaca dan juga datanya pun lebih bersih. Masuk ke tahap scheme standardization. Skema standardization ini struktur kolom mulai dirapikan, nama kolom distandarkan, tipe datanya dicek, dan disimpan lagi ke folder staging. Jadi setelah itu dimasukin ke staging untuk hasil standardize-nya. Tahap berikutnya data time transform. Di sini kolom waktu pick up, drop off diproses dari data waktu ini bisa dibuat informasi kayak durasi perjalanan, tanggal, jam, dan bisa berguna untuk penganalisisan data. Lalu masuk ke categorical mapping. Categorical mapping ini untuk membuat em, penggabungan juga yaitu dengan payment type atau vendor ID itu jadi lebih terbaca misalnya dikasih kode aja dan juga nggak terlalu banyak gitu tipenya. Setelah itu ada location mapping. Location mapping ini adalah proses untuk penggabungan dengan taxi zone lookup. Jadi pickup location ID sama drop location ID diterjemahkan jadi borrow zone. Ini sisi bisnisnya bagus karena nanti bisa tahu revenue tinggi dari area mana. Lalu nanti ada tahap load. Tahap load ini berarti untuk simpan datanya, di mana nanti simpan datanya ini akan berupa CSV dan bisa siap dipakai untuk business user. Terakhir nanti ada data quality check. Data quality check ini ngelihat ada beberapa kategori yang perlu diperhatikan dari data raw-nya yang sudah ekstraksi sama ditransform. Jadi akan ada duration invalid rows, ada distance invalid rows, sama multiple invalid rows atau duplicates, valid percentage, sama quarantine percentage. Jadi untuk data-data yang secara logikal bisnis itu nggak make sense, maka akan masuk sebagai quarantine data. Log pipeline berikutnya itu ditulis secara otomatis. Jadi nanti ketika Dockernya dijalankan, itu akan terciptalah sebuah log pipeline ini. Dan itu ada di folder logs. Jadi setiap kali pipeline-nya dijalankan, kita bisa lihat prosesnya berhasil sampai mana, berapa lama stepnya berjalan, URL apa yang dipakai, dan kalau ada error pun di log tersebut muncul. Jadi secara keseluruhan Capstone Project ini adalah pipeline ETL sederhana tapi sudah punya konsep data engineering yang cukup lengkap. Ada extract, transform, load, quality check, automation script, environment variable, Docker containerizations, dan persistent output lewat volume. Jadi bukan cuma jalanin Python script tapi workflow-nya juga dibuat lebih rapi, reproducible, dan lebih dekat dengan cara kerja data pipeline di dunia nyata. Untuk hasilnya itu bisa dicontohin di readme.md. Jadi readme run ini akan memberitahu bagaimana cara menjalankannya. Untuk di WSL tanpa Docker bisa mengikuti langkah-langkah seperti ini. Dan kalau misalnya pakai Docker Compose, bisa langsung pakai Docker Compose admin build. Jadi pastikan ketika ingin menjalankan Docker Compose admin build ini, Dockernya sudah berjalan. Sedangkan kalau pakai yang pertama ini, itu bisa langsung dijalankan aja. Terminal untuk ngaktifin WSL-nya karena saya pakai Windows. Terus saya tinggal jalanin Docker Compose admin build. Jadi dia akan nge-build untuk semua image-nya mulai dari awal sampai akhir.